Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Selamat malam. Pada kesempatan ini, pengikut setia dialog kita atau dialektika, kita akan membahas tentang satu tema yang sebenarnya banyak sekali dibicarakan orang sekarang, dampak dari perkembangan teknologi informasi yang bergerak, berita itu begitu cepat, dan itu sebenarnya menimbulkan suasana yang biasanya disebut dengan munculnya era post-truth. Jadi mulai sebenarnya orang tidak lagi begitu menekankan perlunya pembenaran, kebenaran, tapi lebih sebenarnya mencoba untuk bisa dengan puas hati, dengan mengikuti emosi pribadi. Dan ini sebenarnya salah satu disebabkan karena perkembangan teknologi yang begitu cepat dan setiap saat kita dihadapkan berbagai macam informasi yang memang paling tidak misalnya bagi masyarakat awam, mereka tidak merasa perlu apakah memang benar-benar berita itu atau hanya misalnya bentuk hoax atau yang bagaimana. Dan itu hampir setiap hari itu jadi permasalahan dan pembicaraan di lingkungan kita. Pendengar setia dan teman-teman, ya, saya mencoba untuk menjelaskan tentang pemikiran post-truth itu dari salah seorang pemikir yang namanya McIntyre Lee, ya. Judulnya adalah Post-Truth yang diterbitkan oleh MIT Press pada Februari 2018, ya. Jadi teman-teman sekalian, ini sebenarnya buku yang relatif sangat baru dan saya sempat menemukan begitu banyak sumber, baik buku dan juga misalnya jurnal sebenarnya yang kebetulan saya temukan itu banyak sekali dan kemudian saya pilih beberapa di antaranya yang terpilih salah satu adalah McIntyre Lee ini yang membicarakan tentang post-truth yang diterbitkan saya katakan tadi dari MIT. Teman-teman sekalian, ini adalah tema yang membicarakan tentang permasalahan fenomena sosial, ya, fenomena sosial di mana fakta-fakta objektif sekarang kurang mempengaruhi opini publik jika dibandingkan dengan ya emosi atau kepercayaan pribadi. Kadang-kadang memang memerlukan waktu atau cukup rumit misalnya untuk menelusuri dari berbagai macam berita yang berbeda. Itu mana yang lebih benar. Misalnya sekarang, misalnya masyarakat dihadapkan pada berbagai macam pendapat tentang misalnya yang berbeda antara satu pemikir atau ilmuwan atau kelompok yang berkaitan misalnya dengan problem uh, informasi yang berkaitan misalnya dengan pemilu yang baru lalu. Jadi kecenderungan sebenarnya pada masyarakat adalah ya akhirnya mencoba hanya untuk menerima apa yang dia senangi, apa yang lebih dia setuju dengan pandangan dan pemikirannya. Dan itu sebenarnya yang menimbulkan apa yang dikemukakan oleh Lee ini dengan perkembangan yang sangat cepat sebenarnya tentang apa yang disebut dengan era post-truth itu. Jadi kita tadi mengatakan bahwa ya ada perkembangan yang luar biasa informasi yang harus diterima melalui apa yang kita sebut tadi misalnya dengan teknologi informasi dan itu akhirnya menimbulkan problem yang kita katakan bahwa secara emosional ya orang lebih mudah merasa mempercayai apa yang diterima dan didengarnya daripada misalnya harus membuktikan dan mencari kebenaran secara empiris. Oleh karena itu, ini yang dikatakan sebenarnya salah satu penyebab apa yang disebut dengan munculnya era post-truth itu. Teman-teman sekalian, jadi buku ini sebenarnya jelas sekali menyoroti bahaya dari kehilangan kepercayaan pada fakta-fakta, kehilangan kepercayaan pada pentingnya misalnya menerima sesuatu itu dengan berdasarkan kebenaran ya yang berkembang di dalam masyarakat. Tapi sekarang justru sebenarnya ya menurut di fenomena sosial itu menunjukkan bahwa fakta-fakta objektif itu kurang memberikan pengaruh pada opini publik jika dibandingkan dengan emosi atau kepercayaan pribadi. Teman-teman sekalian pendengar setia, sebenarnya setelah ini mudah-mudahan bisa kita jelaskan satu fenomena yang disebut sebenarnya dengan bubble kepercayaan yang berkembang ya karena misalnya apa yang kita sebut tadi dengan perkembangan pemikiran yang kita sebut dengan post-truth itu karena begitu banyaknya misalnya kita dihadapkan pada informasi dari berbagai macam ya media massa dari misalnya internet
dan lain-lain itu, maka akhirnya itu menimbulkan apa yang kita sebut tadi oleh McIntyre itu dengan fenomena yang dia sebut tadi dengan munculnya apa yang dia sebut dengan post-truth ya teman-teman sekalian. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya menimbulkan munculnya masyarakat yang kontemporer yang dikatakan tadi tidak begitu memperdulikan apakah misalnya informasi yang diterima itu benar atau tidak. Dan ini disebabkan yang pertama karena penyebaran informasi yang begitu cepat melalui media sosial telah memungkinkan narasi dan opini yang emosional atau yang bersifat subjektif itu lebih mudah diterima, bahkan tanpa perlu verifikasi fakta yang memadai. Kalau misalnya kita belajar atau mahasiswa, teman-teman yang belajar misalnya di universitas, memang mungkin lebih mencoba untuk tidak begitu menerima saja apa yang muncul melalui media atau misalnya dari informasi yang ada dalam masyarakat, tetapi mencoba untuk mempertimbangkan apakah misalnya memang berita itu atau informasi itu benar atau tidak dengan mencoba untuk memverifikasi fakta secara memadai. Yang kedua adalah ya tidak ada upaya orang untuk mencari konfirmasi itu ya karena mereka ya merasa lebih mudah percaya saja. Dan kalau misalnya dicoba untuk bisa mencari atau memverifikasi itu memerlukan waktu. Padahal misalnya yang muncul di depan kita adalah fakta-fakta baru yang misalnya atau fenomena baru atau informasi baru yang bisa dikatakan mungkin sudah beralih dari apa yang diterima sebelumnya. Dan oleh karena itu ada kecenderungan memang yang lebih mudah untuk bisa mempercayai apa yang sesuai dengan pandangan, dengan prinsip atau misalnya keinginan sendiri. Selain itu terdapat penurunan kepercayaan pada institusi atau otoritas tradisional. Misalnya sekarang jelas sekali. Kalau misalnya kita lihat ya, para politisi itu juga bisa dengan cepat aja berubah dari satu misalnya prinsip, dari satu pandangan, dari satu partai ke partai lain. Demikian juga halnya misalnya, ya semua tokoh-tokoh atau partai itu misalnya bisa mengambil ulama-ulama atau tokoh-tokoh yang berbeda dari satu sama lain itu dalam kelompok atau pendukungnya. Masyarakat akhirnya memang akan mengalami kesulitan untuk bisa memverifikasi apakah misalnya suatu fakta itu benar atau itu hanya dalam bentuk hoax. Nah, karena itu ada problem yang kecenderungan untuk memilih mengandaikan ya emosi itu, mengandalkan emosi dan tidak berupaya untuk membenarkan atau mencari pembenaran dari informasi yang diterima. Teman-teman sekalian, kepercayaan pribadi dalam membentuk opini mereka itu justru sebenarnya lebih mudah memang dengan menerima apa adanya yang didengar, yang diperoleh, dan semua faktor ini sesama-sama menciptakan lingkungan di mana fakta objektif ya memiliki dampak yang lebih terbatas daripada misalnya informasi-informasi yang berseliweran di hadapan masyarakat. Jadi ada perubahan sebenarnya pandangan dari masyarakat yang dulu misalnya memang cenderung hanya menerima satu dua informasi dan kemudian sekarang muncul informasi yang begitu banyak yang mempengaruhi opini publik jika dibandingkan dengan yang lalu dan ini akan lebih mudah misalnya apalagi bagi masyarakat kita yang masih belum begitu memahami misalnya tentang bagaimana memverifikasi suatu pernyataan apalagi misalnya memerlukan ya pemikiran yang sifatnya canggih apakah misalnya satu politik apakah misalnya satu perkembangan ekonomi apakah misalnya satu politik yang sifatnya global itu benar atau tidak dan itu ya memusingkan dan lebih baik misalnya menerima sesuatu sesuai dengan kepercayaan pribadi yang lebih menurut mereka personal. Teman-teman sekalian, jadi pada kesempatan ini sebenarnya McIntyre mengkritik kecenderungan masyarakat modern yang lebih menerima kepercayaan yang lebih mudah, fleksibel, menarik, atau memuaskan secara emosional daripada fakta-fakta yang faktual dan objektif. Kritik ini memunculkan karena apa yang kita sebut tadi dengan fenomena post-truth, di mana kebenaran tampaknya relatif dan tergantung pada narasi yang paling
menarik atau emosional, bukan pada kebenaran empiris atau kebenaran yang mudah atau dapat diverifikasi. Dia menganggap bahwa menerima kepercayaan yang lebih menarik atau lebih memuaskan secara emosional lebih baik, lebih mudah daripada yang faktual, yang menuntut satu ya satu upaya untuk membenarkan ya apa yang diterima, dan itu juga sebenarnya menuntut kemampuan intelektual dan moral dalam masyarakat untuk menilai apakah satu peristiwa itu benar atau tidak. Menurut Lee, berdasarkan emosi atau kepuasan pribadi lebih tidak menantang daripada mencari fakta-fakta dan objektivitas yang mengakibatkan sebenarnya sejumlah konsekuensi dan upaya yang lebih serius. Hal ini dapat memperkuat polarisasi dalam masyarakat, mengurangi kemampuan untuk mencapai kesepakatan yang didasarkan pada realitas bersama, dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga atau institusi atau individu yang berusaha untuk mempertahankan kebenaran yang objektif. Lee juga mengkhawatirkan bahwa kepercayaan yang lebih mendasarkan emosi atau subjektivitas dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik atau kepentingan komersial untuk memanipulasi opini publik. Oleh karena itu, kritik Lee terhadap kecenderungan menerima kebenaran yang kita kemukakan dalam kuliah atau diskusi malam ini sebenarnya itu lebih baik kita pahami, karena nilai-nilai kebenaran dan fakta dan kebenaran objektif sebagai dasar untuk pembentukan opini dan pengambilan keputusan masyarakat sebenarnya itu lebih baik dan tentu saja dapat dipertanggungjawabkan. Tapi kuliah kita malam ini, diskusi kita malam ini dari pemikiran McIntyre menjelaskan bahwa faktor-faktor sosial dan politik memainkan peran penting dalam memperkuat tren post-truth itu. Teman-teman sekalian dan pendengar sekalian, ini adalah sebenarnya diskusi ringkas tentang post-truth, tapi ini baik sekali menjadi pemikiran perhatian kita, karena setiap hari kita dihadapkan pada berbagai macam problem sebenarnya yang sebenar-benarnya itu menuntut sebenarnya satu sikap kritis, pemikiran yang lebih intelektual, dan pemahaman yang luas untuk bisa menentukan apakah informasi itu benar atau tidak benar, dan kekurangan dapat kemampuan untuk melakukan pemikiran kritis itu akhirnya kita atau seseorang bisa terjerembab pada post-truth itu. Terima kasih, selamat malam, mudah-mudahan kuliah atau diskusi kita malam ini ada manfaatnya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.